Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai PPNBM atau kepanjangan dari pajak penjualan atas barang mewah. Jadi yang dikenakan pajak ini adalah barang-barang yang termasuk sebagai barang mewah menurut aturan pemerintah. Gitu. Nah, maksudnya apa? Apakah setelah dikenai PPNBM kena PPN? Enggak. Jadi ada double tax. Khusus untuk barang mewah dikenakan pajak 2 kali, yaitu PPN dan PPNBM. Nah, alasan mengapa harus dikenakan untuk barang mewah harus dikenakan PPN dan PPNBM. 1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi. 2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi BKP yang tergolong mewah. 3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. 4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Kemudian, BKP yang tergolong mewah menurut aturan pemerintah. 1. Bukan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu. 3. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir, keempat, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, pada PPNBM itu tidak memperhatikan 1. Jika barangnya impor, siapa konsumen pembelinya atau siapa yang mengimpor barang mewah tersebut. Yang kedua, apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali. Jadi asal beli maka pasti akan dikenakan PPNBM. 4. Apakah barang mewah tersebut telah dikenai PPNBM pada transaksi sebelumnya. Seperti itu. Nah, pengenaan PPNBM itu untuk transaksi 1. Merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, dan lain-lain. Jadi, kemudian mengapa begitu dibahas? Karena pemungutan PPNBM hanya terjadi sekali, yaitu pada saat 1. Penyerahan oleh pabrikan, produsen atau produsen barang mewah jika barang tersebut diproduksi di Indonesia. Yang kedua, impor barang mewah jika barang tersebut didatangkan dari luar negeri. Pada penyerahan berikutnya, jadi jika pengimpor menjualnya kepada konsumen itu sudah tidak dikenakan PPNBM. Seperti itu. Makanya untuk tadi yang untuk produsen ini produksinya apa aja? Nah, termasuk merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, dan kegiatan lainnya. Itu seperti itu produksinya bentuknya. Kemudian tarif PPNBM itu ditentukan antara 10% hingga 200%. Kemudian didasarkan pada ada pengelompokannya. Jadi tarifnya ini ditentukan sudah ada dikelompokkan. Dan tarif ini PPNBM hanya dikenakan jika barang tersebut dikonsumsi di dalam negeri. Jadi jika ada barang mewah datang ke Indonesia tapi tidak dikonsumsi untuk luar negeri dengan tujuan untuk dijual lagi di negara lain, atau bahasanya itu Indonesia hanya dijadikan negara transit, maka PPNBM tidak dikenakan atas barang tersebut. Apabila PPNBM yang dihasilkan oleh Indonesia digunakan untuk ekspor, maka tarif untuk PPNBM atas barang tersebut sebesar 0%. Nah, kemudian pengenaannya ini pasti didasarkan pada tingkat kemampuan masyarakat. Nah, BKP sendiri atau BKP mewah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu jika berupa kendaraan bermotor dan jika selain kendaraan bermotor. Berikut, nah ini saya coba kita lihat ya contoh-contoh dari BKP mewah kendaraan bermotor. Ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 64 garing PMK.011 garing 2014. Tarifnya bervariasi dari 10% hingga 125%. Berikut kita lihat. Ini adalah contohnya. Oke, nah ini contohnya 1, ini adalah lampirannya. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10-15 orang termasuk pengemudi dengan motor
bakar cetus api atau nyala kompresi diesel atau semi diesel dengan semua kapasitas silinder. Itu ada PPNBM sebesar tambahan PPNBM sebesar 10%. Kalau kita bisa lihat dari sini kayaknya sejenis mobil high-S ya. Kalau kita bisa lihat seperti itu. Nah, ini semuanya ketentuannya itu tidak didasarkan pada merek atau pada jenis produk, maksudnya serinya dari produknya, misalnya kayak Hi-S atau apa ya namanya, Livina, Grand Livina, Avanza, DLL, tapi dicetuskan pada spesifikasi. Jadi tergantung dari spesifikasinya. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat. Nah, mungkin yang teman-teman ada yang cowok yang tertarik pada kendaraan bermotor lebih paham ya, merek apa atau seri produk mana yang kira-kira masuk dalam ketentuan ini, seperti itu. Nah, ini PPNBM-nya ditambah 10%. Jadi kita kalau bisa lihat pajak yang dikenakan bisa kita hitung 21%. Nah, ini begini. Jadi ini setiap ketentuannya ada yang 20%. Kemudian ini tergantung dari ininya. Kita bisa lihat ini misalnya lagi contoh 20% kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak motor bercetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 1500 cc sampai 2500 cc. Kita bisa lihat bahwa ini cenderung ke mobil untuk jenis Avanza. Kapasitas silindernya 1500. Mengapa kita bisa lihat ini Avanza? Karena kita lihat gardan penggeraknya 4x2. Kalau 4x4 atau 4 wheel itu beda lagi, seperti itu. Jadi kita lihat dari spesifikasinya seperti itu. Oke, kita kembali ke penjelasan ini. Nah, kemudian ini yang kedua adalah selain kendaraan mewah, apa aja sih yang selain kendaraan mewah yang dikenakan PPNBM? Kita sesuaikan tarifnya tadi antara 10% sampai 75%. Seperti itu. Kita bisa lihat seperti tadi. Nah, contohnya ini adalah barang yang paling mahal ya. Nah, ini adalah dia kena tarif PPNBM 75%. Satu, jika kelompok barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran darinya, barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia. Nah, kalau kita bisa lihat ini barangnya itu bisa kita lihat ini adalah perhiasan ya, seperti itu. Tapi bisa aja macam-macam, nggak hanya perhiasan, tergantung dari orangnya, bisa patung. Ada yang patung mungkin dibuat dari emas, kemudian bisa patung, kemudian macam-macam ya, hiasan yang semua barang dari emas, hanya perhiasan. Kemudian kapal pesiar mewah kayak gitu. Nah, ini kapal pesiar, kapal ekskursi, kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dengan tonase seperti ini. Kemudian ada yacht ini juga masuk, dia 75%. Kita bisa lihat. Nah, yang terendah itu apa sih? Kita bisa lihat. Ada yang PPNBM 1. Nah, ini yang terkena tambahan 10% untuk selain kendaraan bermotor. 1. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi. Nah, ini lemari pendingin dengan tipe seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini lemari pendingin dengan harga di atas 10 juta dengan kapasitas di atas 180 liter baik tipe kompresi maupun lainnya. Kemudian ini bisa water heater kayak gitu dengan harga jual di atas 5 juta. Jadi kita bisa lihat barangnya. Ini jadi bentuknya spesifikasi bukan merek kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri merek apa yang kira-kira atau seri produk mana yang PPN ini. Begitu. Nah, yang terakhir bagaimana menghitungnya? Jadi mudah, tarifnya perhitungannya hanya tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Kemudian dasar pengenaan pajaknya mirip seperti PPN, dia bisa menggunakan harga jual, nilai impor atau nilai lainnya.
Demikian penjelasan mengenai PPNBM dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam semuanya.